Nah, se-record, yuk dibuka bukunya halaman 44. Bagian yang C itu berhubungan dengan tugasnya kemarin. Jika kita perhatikan, bagian C itu apa judul besarnya? Ayo. Halaman 44 bagian yang C. Apa judul besar kita yang akan kita bahas hari ini? Itu berhubungan dengan tugasnya. Judul kita hari ini adalah C, lembaga sosial. Kita hari ini masuk lembaga sosial. Kemudian yang pertama, nah di sini yang share screen itu kita cari dulu nih. Pembelajaran kita itu siapa sih Soeharjono Soekanto? Nah di minggu lalu itu atau sekitar tugas apa sih? Nah kemarin saya sudah berikan tugas loh sekitar 2 minggu yang lalu. Masih ada yang belum mengumpulkan sebanyak 5 orang ini. Tapi nanti kita bahas dulu. Sebelum itu kita bahas dulu materi kita. Nah kita masuk ke bagian lembaga sosial. Nah sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Saya udah pernah bahas nih. Menurut Soeharjono Soekanto, yang mana sih orangnya? Nah kita cari nih. Soeharjono Soekanto. Nah ini udah pernah buktinya. Ini. Inilah orangnya. Inilah orang si Soeharjono Soekanto. Lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Nah, di sini ada tulisan himpunan norma. Nah, maksud dari himpunan itu adalah kumpulan norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, kemudian selanjut, menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya ulangin ya, yang nomor 2 ini yang paling menarik nih. Menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, saya bertanya seperti begini. Setiap manusia itu berbeda atau sama? Ayo, manusia itu entah itu perilaku, fisik, kepintaran, dan lain sebagainya itu berbeda tidak? Berbeda ya. Nah, kemudian pertanyaan saya lagi nih. Antara kota Medan dengan kota-kota lainnya berbeda tidak setiap aturannya? Berbeda ya. Kemudian yang terakhir nih, Indonesia dengan negara-negara asing berbeda tidak peraturannya? Berbeda ya. Sebagai contoh seperti begini. Saya ulangin ya. Menurut Peter L. Berger, yang mana sih orangnya nih ya? Peter L. Berger. Nah ini ya. Nah ini, Peter L. Berger menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa. Nah, kalau misalnya saya bertanya lagi nih, di Indonesia atau masyarakat Indonesia, jika seumuran seperti kita saat ini, kita keluar jam berapa bisa pulang ke rumah? Maksimal. Sama susah jika misalnya kita keluar bareng teman-teman kita, batasan kita pulang itu jam berapa? Jika diatur dari keluarga nih, apakah jam 7 malam, 6 sore, atau jam berapa nih? Ayo. Kalau kita punya aturan di rumah nih, kalau aturan di rumah itu misalnya seperti sehari ini sayanya bisanya pulang itu jam 7 malam. Nah, itu adalah perbuatan manusia yang harus kita lakukan atau aturan dari setiap keluarga. Sama seperti begini ya. Di Indonesia, jika misalnya di dalam satu rumah ada terdapat laki-laki, kemudian ada perempuan yang bukan istrinya, itu perbuatan yang bagaimana jika di Indonesia? Salah atau benar? Ayo, kalau misalnya laki-laki ada di dalam rumah nih, ada laki-laki sendiri atau bawa perempuan ke dalam rumah yang bukan suami istri, salah atau benar di mata masyarakat Indonesia? Salah ya. Itu bisa disebutkan sebagai apa nih? Kalau ada laki-laki dan perempuan di dalam satu rumah atau beberapa perempuan, ada laki-laki juga di dalam satu rumah, itu disebut sebagai, kalau di dalam masyarakat disebut sebagai kumpul kebo. Pernah dengar nggak nih arti kata kumpul kebo? Nah, kalau di Indonesia itu disebut sebagai kumpul kebo. Kenapa disebut kumpul kebo? Karena yang bukan suami istri tinggal dalam satu ruangan.
atau dalam satu tempat. Sedangkan kalau di luar negeri nih, di luar negeri jika ada laki-laki dan perempuan di dalam satu rumah, itu benar atau salah? Kalau kita lihat nih, ada nggak yang pernah lihat ini contohnya laki-laki dan perempuan dalam satu rumah di luar negeri itu sah-sah aja atau biasa aja di mata mereka. Sedangkan di Indonesia laki-laki dan perempuan itu tidak boleh satu rumah jika belum suami istri. Nah, itulah yang tadi saya bilang, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi, masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar negeri itu berbeda pola pikirnya. Benar ya? Ayo, coba sebutin salah satu nih, menurut kalian apa aja yang berbeda pola pikir masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar? Ayo. Di bidang teknologi aja nih contohnya. Kalau misalnya siapa di sini yang udah pernah pergi ke Bali? Ada? Nah, kalau kita lihat nih, mau itu lihat dari teknologi dari sosial media, mau itu Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Bagaimana cara berpakaian orang Bali atau orang di sekitar Bali? Yang kita ketahui bagaimana? Pakaiannya terbuka atau tertutup? Terbuka ya. Nah, di orang Bali itu rata-rata pakaiannya terbuka. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Alasan kenapa di Bali itu sering banget kita lihat atau mau di bagian sosial media itu sering banget mereka memakai pakaian terbuka. Karena itu adalah tempat wisata, benar ya? Tempat wisata yang banyak pantainya atau lautnya. Dan otomatis itu banyak sekali mengundang para orang asing atau orang luar pergi ke Bali untuk berwisata atau berliburan. Nah, jika di bagian orang Bali atau orang-orang asing itu mereka biasa aja jika memakai yang namanya bikini. Tapi kalau orang Indonesia melihatnya seperti begitu, itu adalah salah. Salahnya kenapa? Karena bisa mengundang seseorang untuk berbuat dosa. Benar tidak? Benar ya? Nah, jadi di dalam setiap masyarakat, jangankan masyarakat, di dalam setiap keluarga pasti memiliki yang namanya aturan yang dianggap sesuai dengan keinginan si keluarga tersebut. Oke, sampai di sini antara menurut Soeharjono Soekanto dan Peter L. Berger itu semuanya sudah paham ya. Jadi setiap orang itu memiliki yang perbuatan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian kita masuk ke bagian yang nomor 3, halaman 44. Ayo, sepengen satu orang yuk dibaca yuk. Halaman 44 nomor 3 bagian C. Ada yang mau baca atau sepilih orangnya nih? Untuk yang online sepilih. Oke, sepilih yang nggak aktifin kamera aja nih. Jesslyn Chodia. Halo Jesslyn Chodia. Ya, dibaca nak. Halaman 44 nomor 3. Bagian yang C, lembaga sosial. Oke, halaman 44 bagian C, nomor 3 kita masuk di bagian buku yang mandiri ya. Kita masuk bagian buku yang mandiri yang tipis. Oke, kalau nggak ada sepengennya baca aja nih si Levino. Ayo Levino dibaca nak. Levino diaktifin dulu ya. Nomor 3 Menurut bagian. Suharjono Soekanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. 2. Menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu produser yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan lembaga sosial mencakup beberapa hal. A. Perangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. B. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. C. Seperangkat norma yang mengatur hubungan
hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Pak, Oke, sampai di ini situ semua. dulu nih. Sampai di situ dulu ya. Thank you sudah membaca nih, Levino. Terima kasih. Nah, saya tadi bilangnya maunya baca yang bagian nomor 3 aja, halaman 44. Nah, lembaga sosial mencakup beberapa hal berikut. Nah, temannya sudah membacanya. Si Levino sudah membaca, seperangkat norma saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Yang B, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang C, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, di bagian 3A, 3B, dan 3C ini semuanya saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain. Nah, seperti contoh nih, saya udah cari tadi macam-macam norma di masyarakat. Saya pilih yang dari kompas.com nih. Macam-macam norma yang ada di masyarakat adalah norma agama, norma kesusilaan, norma apalagi nih, wait ya. Nah, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Di masyarakat, 4 norma ini saling berhubungan satu sama lain. Seperti contoh, kita baca dulu nih, norma agama. Norma agama berasal dari wahyu ilahi. Wahyu ilahi ini adalah yang maha kuasa atau Tuhan yang menciptakan segala isinya. Norma ini berisikan aturan hidup yang mencakup perintah, larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jika misalnya nih, saya yakin di Indonesia ini semuanya punya agama, benar ya? Semua manusia punya agama. Jika misalnya di agama itu kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita mendapatkan apa itu? Kalau misalnya di agama itu ada larangan, tapi kita lakukan. Apa yang biasanya kita dapat jika di agama? Kalau misalnya di Kristen itu biasa disebut dosa. Kalau di agama lain gimana? Ayo, kalau di agama Islam disebut apa nih? Kalau kita melanggar peraturan-peraturan yang ada di agama itu disebut sebagai apa nih? Yang lain apakah dosa juga disebut? Gimana? Oke, atau karma. Nah, setiap manusia Oke, dosa. Oke, ada yang bilang dosa, ada yang bilang karma. Nah, jadi di dalam setiap agama itu pasti memiliki yang namanya peraturan. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Setiap manusia wajib menaati norma agama. Ini benar. Setiap manusia wajib menaati norma agama. Karena norma ini akan menuntun manusia ke jalan yang benar. Contohnya, penerapan norma agama ialah menjalankan peribadatan sesuai dengan agama yang dituntutnya, dianutnya. Nah, semua agama, saya yakin 100% mengajarkan yang namanya kebaikan. Benar atau salah? Benar ya? Ada nggak agama yang menurut kita yang salah? Atau yang mengajarkan tentang berbuat kejahatan? Tidak ada ya. Agama itu diciptakan, mempunyai tujuan itu adalah supaya berbuat baik dan saling bergantung satu sama lain. Contohnya, penerapan norma agama ialah menjalankan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, namun norma ini juga mengatur hubungan dan tingkah laku manusia dengan sesama makhluk hidup. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, setiap agama itu pasti mengajarkan yang namanya itu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mau itu menolong sesama, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Norma ini juga mengatur hubungan dan tingkah laku manusia dengan sesama makhluk hidup. Jika tidak melakukan atau tidak melaksanakan atau menaati norma agama, sanksi diberikan berupa dosa disesuaikan dengan ajaran agama yang dianutnya. Itu adalah hal yang wajar. Jangankan tentang agama. Jika misalnya kita di rumah berbuat salah, apa yang dilakukan sama orang tua kita biasanya? Ayo,
Apakah dimarahi? Boleh dimarahi. Entah itu mau dipukul dan lain sebagainya. Tergantung apa kesalahan kita. Nah, sebagai yang lainnya, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari bisikan hati nurani manusia. Mana nih tadi? Oke, lewat ya. Nah, norma kesusilaan berasal dari bisikan hati nurani manusia yang sering timbul saat akan melakukan suatu hal. Tanpa disadari atau tidak, bisikan hati nurani manusia sering menjadi panduan dalam bertingkah laku atau bersikap. Contohnya norma kesusilaan adalah jangan membunuh sesama manusia dan makhluk hidup. Hendaklah selalu berkata dan bertindak jujur, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tahu kalau membunuh itu adalah bukan hak manusia. Setuju atau tidak? Setuju ya. Kita tidak boleh membuat manusia itu meninggal. Alasannya karena itu bukan hak kita jika kita ingin mengambil nyawa seseorang dan makhluk hidup lainnya. Hendaklah si manusia itu selalu berkata dan bertindak jujur dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya itu boleh aja kita berbuat baik dengan orang lain, kita menolong orang lain, memberikan sedekah dan lain sebagainya. Jika tidak melaksanakan norma kesusilaan, sanksi yang diberikan berupa timbul perasaan bersalah atau penyesalan setelah melakukan hal yang tidak tepat atau berlawanan dengan hati nuraninya. Nah, ini adalah sebagai yang disebut sebagai hati nurani atau misalnya kita melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, kita pasti merasa tidak enak. Seperti contoh, orang tua kita melarang kita berbuat sesuatu atau dilarang misalnya kalau tidur itu di bawah jam 12. Tapi kita di atas jam 12 udah tidur, kita dimarahi sama orang tua. Kita dimarahin sama orang tua dan kita membentak kembali. Kalau kita misalnya memarahin orang tua kembali nih, atau melanggar apa yang dibilang mereka, siapa yang sering seperti begitu dan tidak enakan, muncul tidak enakan dalam hatinya. Itu adalah hal yang biasa karena kita mempunyai namanya hati nurani. Atau seperti contoh nih, biasanya atau di tahun lalu itu sering banget yang namanya bom bunuh diri. Benar ya? Bom bunuh diri itu entah mau di tempat-tempat peribadahan dan lain sebagainya. Jika mereka melakukan bom bunuh diri, banyak menewaskan banyak orang, itu bisa menyebabkan itu kematian secara massal. Benar ya? Kematian secara massal dan itu biasanya itu adalah orang yang tidak mempunyai yang namanya itu penyesalan atau perasaan bersalah. Karena apa? Karena mereka udah siap mati. Alasan mereka itu mati ya tergantung setiap orangnya. Nah, dari beberapa yang sudah sebahas ini, ada norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan, dan terakhir ada norma hukum. Nah, keempat norma ini saling berkaitan, sama seperti yang sudah kita baca di bagian nomor 3, bagian A, B, dan C. Semuanya saling berhubungan satu sama lain. Karena ini adalah, judulnya itu adalah macam-macam norma di masyarakat. Saya ulangin, macam-macam norma di masyarakat ini saling berhubungan satu sama lain. Oke, kita lanjut nih. Sebelum kita lanjut, yang hadir saat ini ada 22 orang. Sebentar saya mau absensi dulu ya. Nah, di minggu depan, di hari Seninnya baru saya berikan yang namanya itu adalah catatan untuk ujiannya. Nah, kita hari ini sekarang selesai topik. Kita mau bahas dulu soal tugasnya nih. Kita bahas dulu soal tugasnya. Untuk tugasnya serasa itu mudah loh, tapi kenapa jawabnya banyak banget yang ngasal? Seperti contoh nih. Nah, ini yang tadi saya bilang, jumlah murid atau jumlah penduduk di kelas 7D itu ada
41. Yang mengumpulkan tugas sama ada 36. Nah, nama-namanya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah 36 murid yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, di sini saya mau bilang, kalau yang namanya tugas dari Google Form atau dari Google Form atau Google Formulir itu, saya absensi dulu ya. Nah, ini adalah nama yang mengumpulkan tugas. Nah, ini yang mau saya bilang. Kalau tugas dari Google Formulir, gurunya itu pasti bakalan tahu siapa yang mengumpulkan pertama kali dan siapa yang terakhir kali. Itu hal yang pertama. Dan kemudian guru itu bakalan tahu kapan dikumpulkan. Contohnya, tugas kita itu dikerjakan hari Senin, tanggal 8 bulan 11 2021. Dan terakhir itu hari Senin tanggal 15 di minggu lalu. Yang mengumpulkan tugas itu masih 36 dari 41. Berarti ada 5 orang yang belum mengerjakan, sudah telat 1 minggu. Nah, ini ada nomor 1 orang pertama yang mengumpulkan. Orang pertama itu mengerjakan itu pada tanggal 8 di hari itu juga dikerjakan dan di jam 15.15 atau 3.15. Nah, saya sudah menjelaskan itu apa itu tugasnya. Nah, rata-rata menjawabnya hanya simple seperti begini. Kita bahas dulu ya. Interaksi sosial merupakan dasar dari struktur sosial. Struktur sosial dan budaya dibentuk berdasarkan interaksi sosial. Melalui interaksi satu sama lain, masyarakat membentuk aturan, lembaga, dan sistem hidup bersama. Nah, ini adalah masuk soalnya. Jelaskanlah konsep interaksi sosial dalam pembentukan lembaga sosial menurutmu. Berikan contoh yang terdapat di wilayah sekitar lingkungan Anda dan bersekolah. Nah, kita yang dimaksud dengan interaksi itu boleh kita bersikap atau berbicara kepada orang lain. Nah, kalau misalnya contohnya itu berada di lingkungan sekolah, kita bersikap baik jika berada di sekolah. Tugasnya murid itu di sekolah bagaimana? Belajar, mengerjakan tugas, bagaimana lagi? Mencatat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jawabannya. Saya minta adalah jawabannya seperti ini. Contohnya, saya berinteraksi sosial dengan teman dan guru di sekolah. Nah, itu benar. Tapi kan di sini pertanyaannya adalah berikan berbagai contoh. Arti berbagai itu adalah lebih dari satu. Kemudian, di sekolah dan di rumah, lingkungan Anda tinggal. Nah, ini hanya jawabannya hanya satu. Dan bahkan ada yang tidak menjawabnya. Hanya memberikan penjelasan seperti begini. Ini saya nggak kasih tunjuk tadi namanya ya, nggak ada kelihatan kan? Nah, jadi privasinya aman, interaksi terjadi antara orang dengan orang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Terjadi antara satu orang dengan orang lainnya. Pembentukan lembaga sosial dibangun oleh kita sendiri. Benar ya? Pembentukan lembaga sosial ini dibangun oleh kita sendiri kalau kita akan berbuat sosialisasi terhadap teman maupun orang tua. Nah, kemudian yang nomor 2 nih, sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak disebut sebagai keluarga inti atau nuclear family. Kita hendaknya menjadikan keluarga sebagai tempat di mana kita memperoleh kehangatan, kasih sayang, dan perhatian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri dan jujur untuk bergotong royong. Instruksinya, dalam keluarga diatur hubungan antara anggota. Setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Jelaskanlah tentang peran dan fungsi yang jelas dalam setiap keluarga. Nah, tadi di sini udah ada penjelasan. Setiap keluarga itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Peran ayah itu apa sih di dalam keluarga? Peran ibu itu apa sih dalam keluarga? Peran anak itu apa sih dalam keluarga? Nah, coba dijelaskan sama saya. Peran ayah itu dalam keluarga itu sebagai gimana?
Mencari nafkah, itu yang pertama. Yang kedua, yang biasanya apa nih? Peran sebagai ayah. Itu sebagai apa? Ayah itu sering disebut sebagai apa nih? Sebagai kepala keluarga. Nah, itu adalah hal yang simpel. Nah, ini kita jelasin apa sih peran ayah, apa peran ibu, dan apa peran anak. Yang ke B-nya, jelaskanlah tentang proses sosialisasi awal dari seorang anak melalui lingkungan keluarga, termasuk pengenalan norma-norma yang berlaku dalam keluarga. Nah, maksud bagian yang B ini, jelaskanlah tentang proses sosialisasi. Nah, jadi kita di aturan keluarga itu, kita terapkanlah di dalam aturan lainnya. Nah, jawaban temannya, anak memiliki peran untuk membantu orang tua, dan ibu memiliki peran untuk mengurus keluarga, dan ayah mempunyai tugas untuk mencari nafkah. Nah, ini dia menjawab bagian A saja. Di bagian yang B, dia tidak menjawabnya. Nah, rata-rata menjawab seperti beginilah jawabannya. Yo, jadi di sini saya bilang ya, lain kali di sini ada instruksinya loh. Kenapa jawabannya seperti begini? Kita cari yang lain nih. Tadi ini yang pertama ya, saya lewatkan lagi, nggak nampak namanya. Kita pilih orang yang terakhir mengumpulkan. Orang ke-36. Terakhir hari Senin, tanggal 15 bulan 11. Temannya ini mengumpulkan di tanggal 17, berarti di hari Rabu ya. Di hari Rabu, di jam 8 malam. Berarti sudah telat 2 hari ya, benar ya? Sudah telat 2 hari, ini yang saya bilang nih. Nah, ini lebih baik lagi, biarpun telat pengumpulan, saya kurangi nilainya, tapi inilah jawaban yang saya minta di bagian yang B. Ayah memiliki peran apa nih? Ibu apa, anak apa, dan ini adalah prosesnya. Nah, dan banyak juga yang seperti begini, nomor satunya sedikit, nomor duanya yang banyak, atau kebalikannya, nomor satu yang banyak, nomor duanya yang sedikit. Kita lihat dulu ya, kita nggak kasih namanya. Interaksi sosial terjadi antara orang dengan orang lainnya. Pembentukan lembaga sosial terjadi karena interaksi kita terhadap orang lain. Contohnya, murid dan guru saling berinteraksi di sekolah dengan menggunakan dialog. Nah, ini benar, berarti ada satu contoh di bagian sekolah, tapi tidak ada yang menjawab di wilayah sekitar lingkungan Anda tinggal. Yang nomor 2, nih, ayah memiliki peran dan tugas sebagai kepala keluarga, itu benar ya. Yang B, sebagai tulang punggung keluarga. Yang C, sebagai tempat perlindungan untuk keluarganya. Dan D, sebagai pelaku pengambil keputusan ketika terjadi sebuah masalah atau konflik di tengah-tengah keluarga. Nah, di bagian D ini yang paling bagus ya. Mengambil keputusan ketika terjadi sebuah masalah atau konflik di tengah-tengah keluarga. Kenapa seperti begitu? Karena ayah itu adalah kepala keluarga atau pemimpin dalam keluarga. Nah, yang B ini adalah tugas ibu, ada anak, dan yang bagian yang B, tugas yang soal yang lain. Proses sosialisasi seorang anak dalam lingkungan keluarga adalah dengan memperkenalkan cara beradaptasi di lingkungan tersebut dengan budayanya secara fisik maupun lainnya. Nah, sampai di sini dulu nih. Jadi yang mau saya bilang itu adalah kalau guru memberikan tugas dari Google Form atau Google Formulir, bakalan ketahuan dia urutan berapa mengumpulkan, dan di jam berapa dan tanggal berapa. Jadi jika misalnya nilainya seharusnya 100, karena telat pengumpulan, itu bisa dikurangin. Karena apa? Bakalan ketahuan di jam berapa dikumpulkan. Oke, sampai di sini dulu nih. Topik kita hari ini, ada yang mau ditanyain tidak tentang tugasnya dan lain sebagainya? Nah, di sini kita bisa melihat siapa orang pertama yang mengumpulkan dan lain sebagainya. Contohnya nih, Jesslyn Chodia. Jesslyn Chodia, dia mengumpulkan di jawaban ketiga atau orang ketiga yang mengumpulkan tugasnya. Nah, ada ini 36. Di antara 36 orang ini, ada 2 orang yang sudah kita buka tugasnya. Yang pertama dengan yang nomor 36. Nah, saya nggak mungkin kasih tunjuk siapa orang pertama dan yang lainnya ya. Sampai di sini dulu kita nih. Untuk tugasnya, bagi yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Atau saya baca dulu ya. Orang yang belum mengumpulkan tugas ini ada 6 orang. Yang pertama itu Philbert Chan.
Ada nggak di sini? Filberchen. Oke, nggak ada ya. Nah, nanti saya kasih tahu dulu sama wali kelasnya siapa aja yang belum mengumpulkan tugas. Aku sedang dikerjakan, Sir. Oke. Nah, Ryuken. Nah, Ryuken juga belum ngerjain ya. Oke, nah jadi di sini kalau udah telat hampir seminggu, udah jalan mau 2 minggu, saya kurangi nilainya karena tugasnya hanya 2 soal dan gampang banget jika kita mengerti pengerjaannya. Oke. Nah, kita ujian itu sekitar 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang kita ujian. Dipersiapkan apa aja yang mau dibahas. Catatannya sebenarnya saya sudah buat, tapi di minggu depan baru saya berikan. Oke. Kita berjumpa di minggu depan. Kita akhirin dulu sampai di sini dan bye-bye.